Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik dan sehat walaupun belakangan cuaca di Kota Semarang agak, membingungkan ya, kadang tiba-tiba hujan, kadang terang, hujan lagi gitu dan ini jadi berpengaruh terhadap, imunitas kita gitu. Semoga sehat selalu sedulur sehat Kota Semarang dan seperti biasa saya Ira hadir dalam acara Podcast Dinkes kali ini kolaborasi dengan RSWN Kota Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan klinik nyeri yang ada di RSWN dan di sebelah saya sudah ada Dokter Swanita WK, spesialis anestesi dan nyeri intervensi. Halo Dokter Swanita. Halo Kak Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dokter ya hari ini ya? Alhamdulillah, iya. Baik, terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang di sini mengenai, klinik nyeri gitu ya. Kalau tadi saya dikasih, judul sama produsernya mengenal klinik nyeri, solusi hidup bebas sakit tanpa trauma. Dokter yang perlu pertama kali saya tanyakan pada saat saya dikasih tema klinik nyeri, itu klinik nyeri itu apa dokter? Karena biasanya kita mengenal klinik itu lebih ke klinik gigi misalkan kan, klinik ibu dan anak gitu. Kalau klinik nyeri itu seperti apa dokter? Oke, ya. Mungkin bagi beberapa orang klinik nyeri itu masih awam ya Kak ya, Mhm, heeh, mungkin tidak terlalu populer dibandingkan dengan klinik yang yang lain, lain. nggih, klinik spesialis yang lain. Jadi sebetulnya Kak Ira klinik nyeri itu adalah poliklinik Mhm ya, rawat jalan ya, bisa dilanjutkan sebagai rawat inap mhm. ya Kak ya, dengan multidisiplin. Iya. Oke. Multidisiplin di sini artinya apa? Multidisiplin artinya kami berkolaborasi dengan dokter spesialis yang lain. Oh, Iya, jadi nggak hanya single mmm, satu dokter seperti itu. Seperti halnya contoh ini ya mhm Kak mhm ya, di klinik nyeri di Rumah Sakit Wongsonegoro ini mhm, kami berkolaborasi dengan banyak dokter spesialis. Satu, mhm. dokter spesialis saraf Oke, ya, saraf ya. dokter spesialis saraf. Yang kedua, dokter ortopedi. Orto. Iya, kemudian dokter bedah umum juga bisa. Ya. Yang ketiga, dokter rehabilitasi medik. Ya, atau biasanya yang lebih populer itu Fisioterapi. fisioterapi. Iya. Yang keempat, bisa dengan dokter spesialis gizi. Oh, Ya, gizi juga ya dokter ya, ya? ya, 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 sangat 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 luas, bisa dengan dokter spesialis bedah onkologi. Ya, Onkologi, oh, bedah onkologi itu bedah tentang iya pertumoran, ya, ya, mmm. perkankeran, seperti itu. Atau bahkan nanti dengan dokter spesialis radiologi yang intervensi, artinya yang Oh, melakukan, apa namanya, penyinaran hmm, pada pasien-pasien kanker. cancer ya? Jadi kami multidisiplin, tapi mempunyai satu tujuan utama, yaitu untuk mengoptimalkan Mhm, ya, mengurangi, kalau bisa menghilangkan sumber nyeri yang mmm. ada di pasien. Ya, seperti itu tujuan kami. Menghilangkan rasa nyeri atau Mhm. membantu mengurangi rasa nyerinya gitu ya, Yes, dokter ya. yes. Dok, tadi menarik pada saat dijelaskan berkolaborasi dengan, lintas disiplin ilmu Mhm, lainnya gitu mhm, ya. Kalau tadi disebutkan syaraf, orto, fisio, gizi. Dokter, tapi mungkin kita perlu penjelasan terlebih dahulu, kondisi nyeri seperti apa sih yang harus kita mulai periksakan, ke klinik nyeri ini, dokter? mhm. Kondisi nyeri seperti apa yang biasanya dirujuk Perlu, mhm, perlu atau, diterapi oleh klinik nyeri? mhm, Ya, kondisi nyeri. Nyeri itu sebagai prolog dulu ya, Kak, ya. mmm. Jadi nyeri itu kan pengalaman sensorik dan emosional, jangan lupa ya, Oh. sensorik dan emosional yang bersifatnya subjektif. Jadi dari seseorang individu. Heeh. Beda-beda berarti ya, Iya, Dok, ya? iya betul. Baik karena kerusakan jaringan atau mau terjadi kerusakan jaringan. Ya, jadi jangan Oh, lupa sifatnya adalah subjektif dan emosional, seperti itu. Nah, oleh karena itu jadi nyeri yang bagaimana yang biasanya dikonsulkan ke klinik klinik. nyeri. Jadi biasanya sudah melewati fase nyeri sedang. Iya, Oke, jadi karena pada tahap awal nyeri mhm biasanya pasien sudah diterapi secara farmakologi mhm, maupun non farmakologi oleh dokter pertama. Ya, mmm, nyeri ringan itu seperti apa? Nyeri ringan itu bisa dinilai salah satunya dengan kita kasih
Pertanyaan ke pasien, Hmm. nyerinya kalau ada skala 0 sampai 10 Mhm. dengan 0 itu tidak nyeri dan 10 itu nyeri banget, Mhm. Bapak atau Ibu ada di skor Berapa? berapa nih? Ya, Hmm. karena ini selalu ditekankan nyeri itu sifatnya subjektif. Subjektif Nah, ya? kalau nyeri yang ringan Mhm. biasanya bisa diterapi dengan terapi farmakologis ringan, analgetik anti Obat-obatan nyeri, ya. iya. Kemudian sudah biasanya dikombinasi sudah fisioterapi, Hmm. seperti itu. Nah, kalau dengan tindakan, terapi yang lini pertama tadi kok belum Belum baik ya? maksimal, belum optimal, biasanya akan beralih ke nyeri sedang dan itu bisa kita kelola di klinik nyeri. Supaya Hmm. tujuannya, bila memungkinkan mengeliminasi sebab nyeri kita eliminasi, kalau tidak memungkinkan kita berusaha untuk optimalkan, nilai nyeri itu di ambang yang pasien Lebih toleran. turun lagi ya, Iya, Dok, ya? yes yes yes, ya. Hmm. Supaya pasien-pasien dapat hidup beraktivitas dengan optimal. Nah, Hmm. itu goal-nya. Goalnya Mhm begitu. mhm. Berarti ada kondisi-kondisi nyeri yang sebenarnya bisa bisa nih nggak harus ke klinik nyeri, kita bisa kelola sendiri. Berarti ini nyeri yang mungkin nyeri harian. Cuman saya juga bingung ya, Dok, ya, kalau untuk mendeskripsikan kalau ditanya misalkan nih saya ke klinik nyeri nih, "Mbak, saya punya kan tangan saya sering nyeri nih," Mhm. kaki deh, kaki, Mhm ya ke mhm kaki mhm kan, mhm. Dok, Iya ya, iya iya sering iya iya. sering nyeri gitu. "Kaki saya sering nyeri, Dokter," gitu kan. Tapi Heeh kadang-kadang timbul tenggelam heeh timbul heeh tenggelam. Kalau ditanya nyerinya di 1 sampai 5 kan kita heeh. kadang-kadang pasien nggak tahu. Nah, itu ada ngukurnya pakai alat itu atau gimana, Dokter? Maksudnya untuk kita tiba-tiba datang ke klinik, nyeri itu Mhm ada treatment khususnya awal screening mhm kah atau mhm apa gitu, Dokter? mhm. Oke, biasanya kalau pada awalnya adalah saya biasanya menanyakan namanya anamnesa itu ya, Kak, ya, Oh, anamnesa bertanya dulu ya? heeh, anamnesa selalu seorang dokter, seorang medis Mhm. ya, medis dan paramedis itu untuk mengetahui diagnosa pasti harus melewati tahapan anamnesa yaitu bertanya ke pasien mengenai riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat makan, riwayat operasi dan Mmm. sebagainya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik, dari fisik kita periksa pertama kali adalah vital sign yaitu tekanan darah, Oke. nadi, nafas, Mhm. saturasi atau kadar oksigen. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik head to toe. Tuh Nah, ya. Mmm. kemudian dari oh ya kembali lagi tadi anamnesis kita bisa tanya nyerinya nilainya berapa itu tanya Kak, kayak Kakak saya tanya Oke. Kakak, "Kak itu nyerinya kalau 0 itu nggak sakit nih Kak, 10 itu sakit Banget. banget. Kakak itu nilai nyerinya di 0 sampai 10 kayak kita review makanan itu 10 out of Oke, 10 levelnya kayak di gitu. level berapa gitu Iya ya? iya iya iya. Mmm. Meskipun itu pasti akan berbeda dari setiap individu, Iya, tapi karena kita subjektif ya? sebagai medis harus percaya pada pasien. Iya, percaya pada Oh, pasien. Itu yang tapi percaya pada pasien, tapi juga didukung oleh data-data medis yang medisnya nanti ya? akan kita ambil. Contohnya, Mmm. selain pemeriksaan fisik, kita pakai pemeriksaan penunjang. Contoh tadi Mmm. Kakak tanya kan, misalkan nyeri di lutut, contoh. Mhm. Nanti kita juga akan kalau kita membutuhkan pemeriksaan penunjang, Mhm. contoh kadar asam urat, Oh. kadar kolesterol. Jadi Mmm. nyeri kan luas sekali, Kak. Mhm, ya. Luas sekali, maka kita harus tapis buka Mana nih layer-layernya. yang memungkinkan ya untuk Iya, oke. heeh, kayak gitu. Tapi Gitu. berarti ini pasien-pasien yang ke klinik nyeri itu bisa Heeh. datang karena memang nyeri nyeri aja, atau pasien yang nyeri pasca misalkan pasca operasi, atau kayak gitu juga bisa datang ke klinik nyeri ya, Dok, ya? Bisa banget. Jadi klinik nyeri itu bisa mengelola nyeri akut, Mhm. nyeri kronis. Mhm. Ya, nyeri akut adalah nyeri yang berlangsung saat itu sampai 3 bulan. Oh, Jadi interval ya waktunya 3 bulan? ya, Berterus-terusan, Dokter? iya, berlangsung terus-terusan atau on off. Wah, hilang Mhm timbul tadi ya? mhm. Kalau nyeri akut contohnya nyeri pasca operasi, seperti itu ya, atau Mmm. nyeri setelah herpes. Nah, bisa. Oh, herpes itu Herpes nyeri ya, ada Dok, ya? yang setelah setelah Sembuh ilang iya, ininya herpes yang oh. besar itu, yang zoster itu kadang lukanya itu kadang nyeri. Misalkan Oh. kok 1 bulan udah kering, tapi Mhm. kok masih senut-senut. Nah, itu bisa. Mmm. Kalau akut akut itu yang barusan berlangsung sampai 3 bulan. Kalau kronis setelah 3 bulan. Mmm. Jadi bisa pasien-pasien
pos Mhm. operasi ya, dikonsulkan untuk klinik nyeri untuk tata laksana pos operasi bisa. Ya, Oke. atau pasien dengan cancer. Nah, itu kan cancer itu kan whole body itu rasanya kan Apalagi ini ya, senut-senut. Dok, ya, habis kemo ya, Iya, biasanya banyak sekali yang ngeluh. heeh. Iya, Oh, itu bisa diterapi bisa juga ya? dikonsulkan ke kami di klinik nyeri juga bisa. Nah, ini jadi Un lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter. heeh, Treatment apa saja yang ada mhm. di klinik nyeri itu? Mhm. Oke, treatment yang, biasanya dilakukan di klinik nyeri ya, Mhm. satu farmakologis, ya Obat-obatan tadi ya, heeh, Dok, ya? obat-obatan, farmakologis. Yang kedua bisa karena kami tadi multidisiplin Mhm. ya, multidisiplin, kita bisa lakukan fisioterapi. Ya, kita bisa refer. Misalkan Oh, dikonsulkan ke saya sebagai dokter anestesi dan, apa namanya, dan terapi nyeri intervensi, nyeri? nyeri, atau ke dokter saraf. Lah dokter saraf atau dokter anestesi Mhm. nyeri ini bisa ke Mmm. dokter fisioterapi, dokter rehabilitasi medik, seperti itu. Jadi terapi pertama farmakologis, Mhm. terapi kedua bisa fisioterapi, Mhm. ya. Ketiga bisa dilakukan intervensi nyeri yang Oh. ya, yang tidak terlalu invasif. Ya, Mmm. contohnya apa? Injeksi. Untuk Ya, biasanya kaki ya, Dok, ya, kalau injeksi ya? injeksinya tidak selalu di Oh, di mana saja kaki. biasanya paling sering, Iya, Dok? di di mana aja yang biasanya kita scanning ya, tempat Oh. sakitnya. Ya, Oh. contoh, kalau kebetulan Kakak sebut di lutut kayak gitu ya, Mhm. kami biasanya kalau di klinik nyeri kita evaluasi sendi lututnya. Oh, Biasanya oke. pasien sudah membawa ronsen. Nah, Mmm. kemudian di klinik nyeri kami evaluasi dengan USG. Jadi saya Oh, USG itu nggak hanya untuk ibu perut yang ya? heeh, Mhm saya mhm. heeh, ibu yang hamil untuk tahu, apa namanya, jenis kelamin, seperti itu. Jadi kita evaluasi lewat USG tersebut, Kak. Apakah memang, ada cairannya, Oh, ya, oke. apakah memang sedang ada radang, Mmm, apakah masih ligamennya atau bagus. ototnya itu heeh, itu masih bagus atau enggak, Mmm. apakah sudah rantas rantas tuh, rantas itu Jerawat ya, kalau bahasa Belanda tuh jerawat-jerawat gitu kali iya, ya, Dok, ya? bahasa Jermannya itu meripilian. Meritil meritili. Ya, bisa karena overuse dan lain-lain, itu insya Allah bisa kelihatan. Sehingga terapinya misalkan kita lakukan injeksi ya, lebih tepat, lebih presisi dengan Mmm. USG guiding tadi, itu 3 tadi ya. Dengan farmakologi, fisioterapi, kemudian tadi intervensi nyeri Mhm. ya, dilakukan injeksi ataupun radiofrekuensi. Ya, radiofrekuensi itu mudahnya adalah kita menurunkan rasa nyeri itu Mhm. tepat di pusatnya Oke. ya, tepat di pusat nyerinya, kita tidurkan itu saraf. Oh, Itu sarafnya di ceritanya. Itu lebih oh, gambaran mudahnya radiofrekuensi atau meng sinaran berarti ya, Dok, ya? Disinar? eee, dialirkan listrik. Oh, kayak di Iya. akupuntur gitu, Dokter? Yes, 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 tapi Oh. di titik yang, tempat saraf itu menjadi pusat nyerinya. Misalkan sering nyeri Mhm, di lutut, berarti itu mhm. intervensinya langsung di lututnya gitu, Dokter, ya? Ya, di saraf-saraf yang mensyarafi Daerah lutut. Iya. Contoh oh, di lutut adalah nervus atau saraf genicularis. Berarti di mmm, samping-samping lutut kita radiofrekuensi. Ah, oke. ya. Nah, kalau tadi kan berarti dia radiofrekuensi itu apa ya, menidurkan Mhm, menidurkan saraf-sarafnya. mhm. Oh, berarti beda kalau dia perlu intervensi untuk diinjek ya, Dok, ya? Itu berarti Iya. masing-masing beda keluhannya Beda, beda treatment ya? iya, beda masing-masing keluhan, masing-masing diagnosa, bisa terapinya berbeda. Heeh, heeh, Oke. gitu. Dok, berarti gini, kadang kan ada orang yang, misalkan sakit apa saya nggak tahu ya, Dok, tapi misalkan sakit A misalkan ternyata harus operasi nih, terus yang bersangkutan takut operasi, bisa nggak sih pakai alternatif di klinik nyeri misalkan gitu, Dokter? Ya, jadi begini, biasanya berarti kalau mau operasi itu kan biasanya untuk ke dokter, Bedah umum atau bedah, bedah ya? bedah umum, bedah Orto ortopedi, ya? bedah onko, seperti itu ya. Nah, kami di klinik nyeri itu biasanya kalau memang kasusnya tersebut Mhm memang sangat membutuhkan, operasi, kami mhm. pun tidak akan, eee, me
kami pun tidak akan melakukan intervensi yang istilahnya wasting time, wasting Oh, energi, bener ya, energi, Dok, ya seperti itu. wasting Kalau money juga. iya, kalau memang harus operasi, pasti Operasi akan dulu? kami refer, contoh ke bedah Oh, oke. saraf, ya, bedah Mmm. ortopedi. Tapi kalau pasien takut, yang bisa kita lakukan hanya menurunkan intensitas nyerinya itu, tapi bukan Oh. menghilangkan. Misalkan kalau memang harus operasi, Mhm. contoh patah tulang, Patah tulang contoh ya, misalnya, Kak, Dok, ya, contoh. Patah tulang, kan memang harus operasi, mhm, dipasang plat, pen atau dan mhm, sebagainya itu, tapi pasien nggak mau. hmm, Yang takut kan, Dok, iya, biasanya gitu ya? contoh ya, Heeh, Kak, ya, contoh. contoh. Nah, itu tapi terus yang bisa kita lakukan di klinik nyeri hanya injeksi, injeksi tapi hanya, di sekitar tempat yang fraktur itu, supaya untuk mengurangi rasa nyerinya Nyerinya. aja. Tapi, sumbernya itu tetap harus operasi, seperti itu. Memang Oh, harus ada edukasi ya, heeh, sehingga mmm, pasti selalu ada edukasi ke pasien, "Ibu, ini memang harus operasi ya," mmm. seperti itu. Oh, Jadi oke. kita pun karena tadi sifatnya sebetulnya klinik nyeri adalah multidisiplin, jadi kami selalu, Perlu kolaborasi ya, Dok, berkolaborasi. ya. Iya, Dok, iya. tadi menarik pada saat menyinggung tentang, fraktur ya, Mhm. eee, patah ya, Dok, ya? Tapi kan ada Mhm. yang kondisinya belum patah, maksudnya Mhm. retak gitu kan, mungkin Mhm abis jatuh, mhm. eh, Mhm masih retak belum patah mhm. masih nggak tuh? Mhm mhm. Masih retak. Kan pasti ada rasa Heeh heeh nyeri, cuman kan heeh. tulang kita kan dalam kurun Mhm. waktu tertentu bisa bisa perbaikan kan, Dok. Lah, Mhm. selama dia perbaikan bisa diterapi di klinik nyeri, dokter? Karena masih retak nih, masih retak kita ceritanya, dokter. Mhm mhm. Kalau untuk mengurangi intensitas nyerinya bisa sih ya, Kak, ya. Jadi, Oh, mmm, persarafan yang mempersarafi daerah yang contoh masih retak mhm itu, mhm. tulang yang retak itu kan pasti bikin nyeri ya. Iya, Nah, ngilu gitu. daerah-daerah yang heeh, daerah-daerah saraf yang mensarafi daerah yang membutuhkan tadi operasi Mhm, tadi atau cuman retak itu tadi, kita bisa lakukan intervensi di situ. Tapi sekali mmm. lagi, tidak menyelesaikan akar masalahnya Oh, ya, hanya Kak, iya iya. menguranginya, nyerinya saja ya, Dok, Iya, ya? heeh, kayak Oh, covering, atau masking efek eh, aja. Karena mmm, intinya utama tadi kan emang harus contoh retak ya, contoh harus di give ya? heeh, Oh, atau oke. ya memang patah ya harus operasi, heeh. Terus Oke, biasanya kombinasi dengan farmakoterapi jadi minum minum obat juga, obat. mhm. Dok, berarti kayak gini juga bisa kita, apa namanya, sekarang kan lagi hype banget nih olahraga-olahraga, lari, Mhm mhm terus apa sih, pilates, itu mhm. kan pegel banget ya, Dok, Yes habis yes pilates atau habis yes, lari. Itu iya. kalau kita nyerinya mungkin sehari 2 hari nggak hilang Mhm. bisa ke klinik nyeri, Dok? Boleh Atau kita minum obat banget. aja atau Boleh banget. Jadi mmm, pasti kan, biasanya pasien-pasien itu sudah mempunyai, step sendiri tuh ya. Contoh oke, Kakak habis pilates, Kakak mmm, habis, apa namanya, lari, mhm maraton, mhm. half maraton, apa 10 kilo atau bahkan 5 kilo aja pegel, pasti Kakak minum obat Anti dulu, iya, ya. Biasanya mmm, kalau minum obat sehari atau 2 hari nggak oke, nyerinya nggak berkurang, biasanya akan mencari pertolongan pertolongan ya? tambahan. Nah itu, kita Mmm, bisa di klinik nyeri misalkan setelah itu kita beri farmakologis tambahan mhm yang biasanya lebih tinggi dari dosis pertama tadi, lini pertama, atau juga kita bisa lakukan contoh ya kayak mhm, injeksi di, ototnya, muskulusnya, mmm. supaya dia itu nggak linu, seperti itu, sehingga Mmm, recovery-nya cepat cepat. ya? Oh, contoh ya, Oh, oke oke. seperti itu. Banyak nggak, Dok, pasien-pasien yang, para para atlet-atlet, ini apa, culture atlet-atlet baru yang pengen, apa namanya, validasi yang sering update statusnya habis lari gitu, banyak Iya nggak, Dok, iya iya. pasien-pasien gitu? Kalau, sebetulnya pasti ada ya, tapi mereka lebih cenderung ke fisioterapis. Kalau yang di klinik Oh, nyeri yang, saya biasa praktek, mhm biasanya mhm. yang banyak itu adalah, eee, nyeri lutut karena osteoartritis, seperti itu. Oh, Tapi juga ada juga beberapa pasien mhm, yang karena nah ini yang lagi hype kan apalagi? Iya pilates. kan, Dok, habis pilates tuh sakit-sakit badan, Dok, ya? Dan sakitnya tuh kadang sampai 3 hari gitu ya, Dok, ya? Itu banyak juga, Dok, pasien Iya, sekarang? heeh, atau Oh. biasanya kan learning tanpa guru ya Tuh kan? dari YouTube Iya biasanya. iya kalau, YouTube-nya, jelas Instruksinya. jelas source-nya, sumbernya dari mana, Mmm,
fisioterapis mana, Heeh. caranya begini begini, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang itu kan Oh, hanya ya ini aja ya, hype-hype hype yang aja gitu ya, heeh, tanpa dasar yang kuat. Nah, itu kurang pemanasan, kurang tahu Mmm, fisiologis otot, syaraf. Jadi mmm. kadang-kadang kalau saya bilang malah kejepit, bahasanya gitu. Oh, iya Ya, iya iya. Oh, mulai macam banyak para pasien-pasien yang habis pilates ini ya, Dok, ya? iya 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 iya, seperti atau ya senam gitu, tapi Oh, pemanasannya nggak cukup, atau yang tiba-tiba langsung ke apa namanya, Kak, high intense heat. hit ya langsung itu ya, tanpa pemanasan Heeh yang heeh, iya, proper heeh ya. heeh heeh, kayak Oh, gitu, itu. iya iya, Dok, menarik tadi pada saat mention tentang saraf kejepit. heeh heeh Kalau heeh, saraf kejepit kan biasanya kita ke dokter syaraf. Ini heeh kita heeh. bisa ke klinik nyeri nggak, Dok? Boleh, jadi Oh, biasanya memang seperti ini, pasien, saraf kejepit gitu ya, bisa berobat pertamanya adalah ke dokter saraf syaraf, ke dokter bedah saraf ya, atau dokter orto, orto. dokter penyakit dalam, seperti itu. Kalau memang sekiranya bisa, di-refer ke klinik nyeri, Mhm bisa dilakukan intervensi di klinik nyeri, mhm. kita siap menerima. Jadi bisa banget kalau saraf misalkan tapi, ada kadarnya ya, Kak, saraf yang Oh, seperti apa yang bisa terapi di klinik. diterapi di klinik nyeri. Artinya Mmm. berarti yang bisa diterapi adalah yang belum membutuhkan atau tidak membutuhkan operasi. Heeh, contohnya Oh. saraf kejepit di punggung nih, ya nih saraf kejepit, sarafnya kejepit, seperti itu ya. Saraf kejepit, tapi yang belum membutuhkan operasi. Heeh, itu Mmm. kami lakukan di klinik nyeri, seperti itu. Dok, jadi tapi saya jadi penasaran juga, ini, pembedaannya antara Mhm, klinik nyeri mhm, dengan fisioterapi apa ya, Dok, ya? Kalau mhm, kalau tadi saya dengar mhm penjelasan, mhm mhm, dari dokter Svanita itu agak agak, bersinggungan ya, Dok, ya? mhm. Skupnya Iya bagaimana, iya iya. dokter? Iya, sebetulnya bukan bersinggungan, Kak, Oh, tapi salah satu modalitas terapi yang dilakukan di klinik nyeri mhm adalah satu tadi kan farmakologis, mhm. 2 fisioterapi, Oh, ya part of ya, Dok? part of, yang ketiga Oke. tadi terapi intervensi nyeri. Heeh, terapi Mmm, intervensi nyeri itu apa, ya. itu tadi, ya. Injeksi itu bisa injeksi macam-macam, Kak. Mmm, Injeksi misalkan sakit di lutut, ya injeksinya adalah pelumas di di lutut lutut. contohnya, atau regeneratif, ya, Mmm, atau yang plasmaris platelet, apa itu? atau plasmaris platelet itu adalah, jadi darah kita diambil, Mhm. disentrifuge, diputer, kita ambil plasma yang, banyak plateletnya atau sel platelet itu, buku darahnya. Jadi itu bagus untuk regenerasi Plasmanya, juga. kayak kita kalau dengar waktu Iya, Covid itu kan kita terapi plasma ya, yes Dok, ya? yes. Atau Mmm. Kakak sering dengar nih, yang ini loh, kebotakan, kita terapi PRP Oh supaya untuk menumbuhkan. oh, itu Heeh. pakai itu ya, Dok, Iya, pakai terapi plasma. terus ini Buat buat kulit ya ya, regeneratif regenerasi, heeh, biar tetap shining bisa hening pakai gitu. PRP. Kemudian Oh, yang selanjutnya mhm. yang step yang lebih tinggi lagi bisa pakai injeksi stem cell. Nah Ah, itu di yang terapi heeh, intervensi. oke. Mhm. Ini lagi hype juga ya, dokter, ya, belakangan Ya, mungkin sekitar 5, 10 tahun terakhir mhm tuh mhm, di dunia kedokteran sangat sedang mhm, seksi nih mhm isu mhm tentang mhm, penggunaan, apa mhm, ya, stem cell. mhm mhm. Di RSUN sudah bisa terapi stem cell, dokter? Kalau, ini sedang menjalin kerjasama Oh, oke. ya, heeh, dalam menjalin kerjasama yang diharapkan nanti bisa, kita Mmm, bisa pakai terapi stem cell di di RSUN ya? Wonosobo, iya, heeh. Oke. Kalau yang sudah kami lakukan, saya lakukan adalah injeksinya adalah injeksi regeneratif ya, Mmm, jadi untuk peremajaan dengan proloterapi. oh, Iya, proloterapi itu proloterapi. Jadi meremajakan oke, tapi heeh, diinjak ya, Dok, ya? injeksi dengan biasanya saya dengan USG guiding. Jadi saya tunjukkan ke pasien Mhm, dengan USG, "Bu, ini jarumnya ya, oh kelihatan ya, ini masuk. masuk sini nih. Nah, ini saya mau nembus situ Oh, ya," gitu. Jadi dia tujuannya adalah regenerasi. Contohnya tadi, ada otot-otot atau ligamen, mhm, ligamen itu penghubung antara otot dengan tulang, tulang, yang karena usia dia tuh aus, mhm. sehingga dia tidak cukup kuat lagi. Nah, ini saya mau meremajakan ligamennya nih, Bu, di lutut, biar Oke Ibu jadi kayak gadis lagi, Bu, kinyis-kinyis, oke, bisa jalan, bisa sholat dengan optimal, bukan maksimal ya, optimal, optimal. heeh, kayak gitu. Mmm, Yang sudah kami lakukan itu proloterapi, peremajaan. Nah, ini akan segera
ini ya, di-update lagi mengenai injeksi PRP dan stem Stem cell. cell ya. Bisa di Wongsonegoro kalau stem cell. Injeksi PRP itu apa dokter, PRP? PRP tadi plasma Oh rich plasma tadi plate ya? iya, plasma rich platelet itu juga sama, untuk regeneratif juga dan untuk, mempercepat penyembuhan jadi regimennya macam-macam ya, Kak, ya heeh. Apa Oh, yang diinjeksikan itu ada beberapa tahapan, seperti itu. mmm, Misalkan dengan cuman pelumas sendiri saja mhm, kok masih eee, kumat-kumatan, seperti tambah itu. lagi. Kita makanya kenapa selalu harus kontrol dan kita harus evaluasi. Oke, Heeh, perbaikannya sampai mana? Kalau mmm, perbaikannya sudah cukup, mhm, ya cukup, berarti dia cocok dengan contohnya proloterapi aja sudah enak nih mhm, regeneratif, kalau 2 kali, 3 kali masih masih oke, mhm, tapi butuh booster bahasanya, mhm, booster lebih oke kita pakai PRP, heeh, oke, plasma rich platelet tadi, mmm, atau pengen booster lagi, mmm, kita stem cell. PRP tapi yang masih akan coming soon-nya stem cell ya, Dok, ya? Kalau PRP-nya udah ya, Dok, ya? Iya, insyaallah. Iya, kalau Mmm. PRP sedang Oh berjalan. sedang Mhm berjalan mhm ya. mhm Dok, tapi mhm. kan tadi, sama kan dia meregenerasi Mhm ya, mhm PRP. Kalau stem cell pun kalau yang pernah saya pelajari dia mhm. juga kan sifatnya sel memperbarui sel. Bedanya apa Dok PRP sama stem cell ini? Kalau PRP itu dia, tujuannya adalah menempatkan, apa namanya, plasma, Mhm, cairan plasma mhm yang mhm, tadi darah sudah mhm. Di transfusif, diputer, mhm diambil plasma yang bening yang isinya banyak, plateletnya, mhm. platelet itu sel buku darahnya supaya, eee, apa namanya, sel-sel yang bertugas untuk meregenerasi itu datang. Oh, Oh ini oke. tuh butuh ini nih, regenerasi nih, itu bahasa mudahnya. Mengundang gitu ya dokter Ya, ya? mengundang Oh, I see. sel-sel yang bertugas untuk memakan misalkan yang rusak di situ nih, Mhm di situ nih, di USG mhm situ. Dia mengundang sel-sel yang memakan yang mhm. jelek dan untuk regenerasi yang Oh, baru. baru. Heeh, Oke. gitu. Ya. Kalau stem cell dia sel baru yang ya sebenarnya itu dari Ya, kayak membooster sel-sel yang di dalam supaya biar juga lebih, kayak ini nih yang bagus nih, kayak iya, gitu. lebih meregenerasi ya, Iya itu, bahasa awam, bahasa awamnya mudahnya yang ya. biasanya kita kan kalau dengan bahasa terlalu Medis tuh medis kadang-kadang kadang puyeng sedulur-sedulur juga, ya. "Apa ini ya?" Gitu ya, bener. Kadang saya juga, Iya iya "Apa iya ini?" iya Gitu. iya iya iya, itu bahasa mudahnya. Masa mudanya. Mhm. Dokter tapi, apa namanya, treatment di klinik nyeri ini Mhm. apakah di-cover BPJS, Dokter? Ini yang paling sering ditanyakan sih pasti. Yes 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 yes. Nah, kalau di Wongsonegoro memang, klinik nyeri masih, belum bisa di-cover oleh Umum ya? BPJS ya, Mmm, masih, umum ya. umum. Tapi tenang aja, kita murah. Oke. Heeh, kita murah, Kak, nggak yang penting kami itu adalah pasien puas, pasien ada perbaikan, Mhm. pasien bisa mengurangi intensitas rasa nyeri dan nggak trauma lagi. Kalau Oh, nyeri itu kan bikin trauma ya, iya ya. heeh, kayak gitu. Jadi kebahagiaan Pasien? nakes Oh, kebahagiaan nakes itu kalau melihat pasien itu happy, tadinya datang sakit, mungkuk-mungkuk, kemudian datang berikutnya tuh udah, apa namanya, mulutnya senyum udah ya. senyum, itu kebahagiaan nakes, terutama saya itu yang melihat pasien ada Jadi perbaikan, mhm. itu sih, Kak, Sama heeh. dengan logonya ini ya, harus PN ya, datang lungkrah pulang bungah gitu ya. Jadi datang sakit pulangnya sembuh Iya iya gitu. iya iya. Luar biasa. Dokter, yang paling sering nih pasien yang dokter tangani saat ini di klinik nyeri apa dokter? Yang paling sering itu adalah yang pertama itu osteoartritis di Oh, lutut. Iya, osteoartritis nyeri ya? di lutut. Kalau orang-orang awam tuh, ki Asam asam urat. urat," tapi dicek enggak, asam uratnya Oh, oke. Ternyata memang karena faktor usia dia berarti osteoartritis. mostly lebih ke lansia, Dok? Kebanyakan lansia Mmm, belum lansia ya, lansia itu pra gitu ya? iya, Atau lebih ke iya dewasa iya, akhir gitu? mature. Oh mature. Lebih sopan bahasanya, lebih ke Iya iya mature. iya 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 Oh, iya iya, oke oke. heeh. Yang kedua adalah biasanya nyeri punggung ya, nyeri Punggung. punggung, nyeri pinggang, nyeri pantat ya, Oh, pantat heeh. tuh juga nyeri ya, dokter ya? Ada yang memang, nyeri yang mulainya adalah dari mulai pantat Mhm. menjalar ke paha, itu
lagi sering, Oh, iya. biasanya tuh karena apa, dokter? Itu namanya sindrom piriformis. Iya, itu ada Oh, saraf yang mhm, memang besar di pantat itu. oh, Nah, itu terjempet, aduh, ter terjemput, terjem terhimpit gitu? terhimpit Heeh. oleh otot yang namanya Oke. otot piriformis. Nah, Mmm, saraf biasanya kayak gitu tuh pada apa sih? Biasanya pada atlet yang ini, aktivitasnya misalkan, mhm, apa namanya, apa Kak, membutuhkan lari, apa ya, lari bisa atau melangkah yang lebar banget oh, apa gitu. itu, Fisiologisnya tuh terlalu apa, gerakannya, senamnya tuh terlalu terlalu masif gitu, Dok, ya? ya masif Oh, seperti itu, biasanya seperti itu, mmm, heeh. kalau kita kayak biasanya kalau masyarakat selain bukan atlet, apa, Dok, yang sering diterima dokter? Itu, maksudnya Pasien? Iya, heeh, sebab dari nyeri iya, tadi heeh, sindrom piriformis mhm, atau pasien yang banyak di kanan dan sebabnya kiri? dari Oh, tadi yang nyeri-nyeri, sindrom piriformis tadi, dari mhm, pantat tadi. iya, Bisa karena memang sering jadi contoh, sering ini contoh mudah aja, angkat galon, oh, iya, yes, angkat galon itu mhm, kan harusnya itu seluruh torso ini yang ngangkat kan, Kak. Nah, kadang itu terus lah angkat, tapi pakai satu udah pakai lutut tok, kemudian langsung oh, belok. geser, Itu biasanya langsung kena tuh, bisa, heeh, ya. oh, Beruntung oke, kalau tidak repetitif, tidak terlalu terulang sering ya, Dok? terus tidak terulang terus, hanya ototnya aja yang biasanya sakit. Nah, itu bisa kita terapi, juga sama Oh, regeneratif juga. Jadi kalau masih fase akut pun bisa, kronis juga bisa, bisa, insya iya, Allah. Itu yang paling mmm, mudah orang awam tuh sering makanya angkat galon itu naik dulu dengan torso, baru kita mau bergerak kemana. Jangan naik sambil geser gitu ya, Dok, ya? yes, Oh, itu ya. tutorial angkat galon yang baik ya untuk menyelamatkan, apa namanya, otot ya, Dok, ya? Kalau kayak gitu otot berarti ya, Iya, Dok, yang bisa kena otot ya? dan ada saraf juga nanti yang akan karena ototnya misalkan meradang, jadinya mendesak lagi si saraf-saraf saraf tuh nggak cuman, saraf kecil-kecil itu Mhm, juga bisa, Kak. Jadi nggak oke, cuman saraf-saraf besar yang mmm, terhimpit, terjempet apa ya, tadi, terhimpit, apa, iya, oh, iya, bener bener. tertindih tadi. Oke, Mhm, oke. Berarti, iya. paling sering ya tadi ya, OA ya, Dok, ya? Osteoartritis sama nyeri Nyeri di punggung pantat gitu ya? punggung, bawah pinggang, pantat, ya. Mmm, Yang ketiga biasanya shoulder, ini juga ya, banyak. mhm, Tas atau biasanya apa, Dok, iya. penyebab paling sering? Biasanya memang osteoartritis di shoulder juga bisa, Oh, shoulder tuh Kak. bisa, Dok, ya? Bukan cuma di Bisa, lutut ya? enggak, osteoartritis bisa di mana aja, Oh, heeh. paling sering saya dengarnya di lutut, Dokter. Iya, betul, bisa di mana aja, heeh, Oke. sendi itu bisa osteoartritis, Mmm, heeh. treatment-nya kalau osteoartritis itu tuh sekali terapi suntik atau harus ngulang, Dokter? Biasanya kalau osteoartritis, yang saya lakukan adalah injeksi untuk proloterapi Mhm, atau peremajaan tadi teman, ya, mhm. regeneratif, biasanya tidak cukup sekali. Oh, Tergantung dari respon pasien dan juga umur pasien dan, eee, oh, nyeri tadi udah kronis atau belum. Makin cepat, mhm, biasanya hanya cuman sedikit repetisi dari saya injeksi, mmm, 2 3 kali, misalkan masih oh, dalam fase akutnya mhm, ya, belum atau kronis awal, mhm, kemudian pasiennya muda ya, lebih mmm, muda maksud lebih saya, muda usianya ya, ya jadi regenerasi itu lebih cepat ya, Dok? iya, seperti itu. Oke, Ya ada yang, eee eee, sangat bisa respon individu itu berbeda, Kak. beda-beda ya. Mhm, Pain mhm. tolerance setiap orang juga beda soalnya, Dok, ya. Betul, Jadi betul. memang terapinya tadi menyesuaikan ya Iya, dari masing-masing. heeh. Berarti sifatnya personal ya, Dok, ya, terapinya, Iya, Dok, ya? heeh. Oke, Mhm, oke. mhm. Kemudian tadi kalau teknologi tadi yang coming soon yang segera mungkin tadi stem cell-nya, Dok, ya, yang mungkin akan segera gitu ya ada di Mhm, layanan klinik sendiri di mhm. RSWN. Dokter, pertanyaan saya sudah habis. Dan saya baru jadi tahu gitu bahwa Heeh, ada heeh. klinik nyeri yang ternyata itu kolaborasi dengan apa namanya, fisio ya. Tadinya saya bingung bedanya fisio sama klinik nyeri itu apa, ternyata part of ya fisio Part itu ya. of, iya, Oke, heeh. baik.
Kami kerja sama, Dengan lintas tim tim bahasa ya, iya, untuk tadi ya, mhm, meringankan, mengurangi mhm, rasa nyeri ya, dan nyeri itu iya, macem-macem gitu heeh, ya, banyak sekali jenisnya. mhm, Untuk tahu tuh nyerinya mhm, apa, memang harus ketemu dengan dokter untuk iya, dianamnesi dulu ya, Dok, iya, ya? iya, heeh, heeh, seperti Mhm. itu. Baik dokter, kita sudah selesai podcast-nya dokter, ada nggak pesan-pesan atau tadi yang masih kelewatan yang belum saya tanya ke dokter, bisa silakan disampaikan. Oke, mungkin pesannya adalah sekali lagi jangan remehkan nyeri yang dikeluhkan oleh pasien terutama ya atau diri kita sendiri ya. Dan yang kedua adalah jangan self diagnose. Oh, iya Ya, bener jangan lagi, self diagnose. Serahkan pada ahlinya. Ah, pada itu mudahnya ya. Karena kalau makin sering self diagnose memang AI, googling, ChatGPT, Gemini itu tuh bagus ya, tapi jangan lupa ya harus berdasarkan keilmuan yang keilmuan yang ada, seperti itu. mmm, Jangan self diagnose, ya jangan remehkan rasa nyeri yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, ya. Kalau nyeri mmm. yang bisa ditolerir, masih bisa di-handle dengan obat, ya, dan tidak berulang, itu belum merupakan ini ya, nggak usah terlalu dikhawatirkan, tapi jangan remehkan rasa nyeri yang dikeluhkan terus-menerus oleh pasien atau diri sendiri. Mmm, Ya, seperti itu. Yang kedua, jangan self diagnose. Yang ketiga, nah, ini sekalian promosi. Boleh loh silahkan teman-teman datang. semua ya konsultasi ya Mhm. ke klinik nyeri Rumah Sakit Wongsonegoro. Seperti itu. Kami bisa memberikan terapi ya, nyeri-nyeri, contohnya adalah nyeri muskuloskeletal. Nyeri muskuloskeletal itu apa? Nyeri leher, nyeri Bener. tengkuk, nyeri yang berkaitan dengan otot ya, atau nyeri yang karena neuropatik karena Suruh saraf-saraf tadi, seperti itu. Ya, tidak harus selalu diintervensi kok ya. Kita ngobrol dulu kalau misalkan Kakak atau, Bapak Ibu sekalian hanya membutuhkan terapi obat-obatan dan fisioterapi, tuh. itu alhamdulillah. Kalau memang membutuhkan terapi yang intervensi, kami siap melayani Bapak dan Ibu, seperti itu. Oh, baik. Dokter yang terakhir nih sebelum Ya, ditutup juga, mhm, layanan di klinik nyeri itu setiap hari apa saja dan jam berapa, dokter? ya, itu di VIP Gatot Kaca ya, Kak, Gatot ya, Kaca, mhm, heeh, di hari, kalau Selasa dan Rabu, mmm, seperti Selasa itu. dan Rabu setiap jam Selasa berapa, dan dokter? Rabu karena masing-masing dokter berbeda. Ada Oh, ya di klinik nyeri, ada 2 dokter, utama di klinik nyeri, mhm, yaitu saya, Swanita Woika, spesialis anestesi, mhm, heeh, dan nyeri. Yang kedua adalah Dokter Naili Sofi, spesialis oke. saraf dan, Nyeri, supnya juga nyeri. Jadi oh, kami yang sudah sekolah supnya nyeri, ada, bertugas di Poli VIP Gatot seti Kaca Klinik setiap Nyeri. hari apa tadi, Dok? Selasa Selasa, dan Rabu, Rabu ya? mhm, mhm. Jam layanannya jam layanan rawat jalan berarti ya, Rawat Dok, ya? jalan, iya. Oke. Pagi bisa, sore bisa, Bisa ada, juga heeh. ya, nanti bisa ketemu dengan dokter wanita atau dengan dokter Naili Sofi, Naili Sofi dan iya, keduanya sudah spesialis nah, nyeri ya. iya, Jadi aman lur karena sudah tersertifikasi. iya, Jadi tadi pesannya dokter wanita jangan self diagnose. Jadi kalau memang merasa nyeri-nyerinya sudah ganggu banget, ya silahkan langsung mhm, ke klinik nyeri di RSWN. Walaupun memang belum BPJS ya Dok, tapi tadi katanya iya. affordable ya, masih terjangkau Ah, untuk heeh, pasien heeh, umum gitu heeh, dokter ya. iya, Baik dokter wanita, terima kasih sudah berbagi bersama kami hari ini tentang bagaimana kita harus menyikapi rasa nyeri yang ada dalam diri kita ya. iya, Segera langsung konsultasi ke ahlinya di RSWN begitu iya, dokter ya. iya, Terima iya, kasih iya, dokter hari ini sudah berbagi. Semoga apa yang sudah kita, bicarakan hari ini bermanfaat dan iya. memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Raslustiana dan dokter Swanita pamit undur diri, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu.